gratifikasi yang semakin dinormalisasi dalam dunia politik. Apa sih gratifikasi itu? Menurut pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, Tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi dianggap ilegal jika diberikan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan atau tindakan seorang pejabat dalam posisi kekuasaannya atau pelanggaran wewenang kekuasaan dan dianggap perbuatan suap. Menurut teori Donald R. Creasy, yaitu fraud triangle atau segitiga kecurangan, kecurangan seseorang dilihat dari 3 elemen, yaitu pressure atau tekanan atau dorongan yang memaksa individu untuk melakukan penipuan atau korupsi. Kasus ini banyak terjadi karena faktor ekonomi yang sedang buruk. Dalam keadaan kesulitan dan mendesak, individu harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terpaksa melakukan korupsi. Opportunity atau kesempatan. Seseorang individu lebih mudah melakukan kecurangan saat ada kesempatan. Kurangnya pengawasan akan lebih memudahkan pelaku melakukan kecurangan tanpa diketahui dan disadari orang lain. Contohnya, seorang individu dipercaya sebagai bendahara di suatu organisasi. Dia memanipulasi laporan pengeluaran yang tidak sesuai. Rationalization atau rasionalisasi. Situasi atau keadaan ketika kejahatan pelaku korupsi terungkap atau ketahuan melakukan playing victim atau pembenaran atas perbuatannya dengan memberikan banyak alasan. Tujuannya agar tindakannya dimaafkan dan lari dari tanggung jawab. Sayangnya, gratifikasi dengan niat negatif di dunia politik Indonesia semakin meningkat dan dinormalisasikan. Banyaknya wakil rakyat atau aparat negara di Indonesia menjadi pelaku kasus suap. Mereka menggunakan privilege atau keistimewaan dari jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pelaku suap dapat merugikan negara, tidak hanya sekedar rugi dalam aspek uang, tetapi juga memperlambat pembangunan dalam negara dan dapat menghilangkan kepercayaan negara-negara lain atau investor saat ingin bekerja sama dengan Indonesia. Pemerintah memiliki peranan yang cukup besar untuk membasmi praktik suap yang terus merajalela dan dinormalisasikan. Pemerintah dapat membuat sanksi atau hukum yang berat untuk para pelaku. Lemahnya hukum di Indonesia membuat pelaku cenderung terlihat tidak takut dengan konsekuensi yang berlaku. Meningkatnya tindakan gratifikasi di Indonesia tidak mencerminkan negara demokrasi, karena mengabaikan kepentingan publik dan perlakuan yang tidak adil untuk mendapatkan kepentingan pribadi, serta melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dalam nilai demokrasi, sehingga hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Beberapa solusi untuk mengatasi kasus gratifikasi di Indonesia dari sisi pemerintah dan sisi masyarakat. Dari sisi pemerintah, memberikan hukum atau sanksi yang tegas terhadap pelaku, baik si pemberi maupun si penerima suap, agar jerak. Melaporkan kepada pihak yang berwajib ketika mengetahui atau mengalami adanya pelanggaran gratifikasi. Mengedukasi untuk meningkatkan kesadaran aparat negara tentang suap, konsekuensi yang didapat jika melakukannya, dan cara menghindari perilaku suap. Sedangkan dari sisi masyarakat bisa dengan membuat komunitas anti gratifikasi dengan memanfaatkan media sosial seperti X dan Instagram yang membahas tentang pemahaman terkait dengan isu gratifikasi. Beberapa dampak kasus gratifikasi bagi masyarakat. Yang pertama, hilangnya kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga publik seringkali rusak akibat suap dan korupsi.
Masyarakat percaya bahwa putusan yang dijatuhkan untuk pelaku korupsi tidak adil. Yang kedua, bantuan tidak tersalurkan. Suap dapat mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Dana yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat disalahgunakan atau digunakan secara tidak tepat. Yang ketiga, meningkatnya beban sosial dan ekonomi. Ketika dana publik disalahgunakan, masyarakat seringkali harus menanggung beban tambahan untuk menutupi defisit yang diakibatkannya. Contohnya, kebijakan Tapera, yaitu pemotongan wajib sebesar 2,5% dari nilai upah. Yang terakhir, merusak moral dan etika. Suap dan korupsi dapat merusak moral dan etika masyarakat dan menciptakan norma-norma yang menganggap suap dan korupsi sebagai praktik yang dapat diterima dan cara yang normal.